warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asim Jihad, NIM 3301018884. Di sini saya akan memaparkan tentang perceraian sebagai solusi terakhir dalam perkawinan. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Neneng Ranasari selaku dosen psikologi keluarga dan teman-teman yang berbahagia yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melakukan tugas UAS psikologi keluarga. Adapun topik atau tema yang akan saya bahas adalah perceraian sebagai solusi terakhir dalam perkawinan. Langsung saja ke materi. Yang pertama, definisi perceraian. Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut. Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, sejahtera, kekal abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan. Perceraian biasa disebut cerai talak dan atas keputusan pengadilan disebut cerai gugat. Cerai talak, perceraian yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya yang perkawinannya dilaksanakan menurut agama Islam. Menurut pasal 14 PP nomor 9 tahun 1975. Cerai gugat adalah perceraian yang dilakukan oleh seorang istri yang melakukan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama Islam. Penjelasan menurut pasal 20 ayat 1 PP nomor 9 tahun 1975. Cerai talak dan cerai gugat hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan menurut pasal 39 ayat 1 PP nomor 9. Gugatan profesional menurut pasal 77 dan 78 UU nomor 7 tahun 1989. Sebelum putusan akhir dijatuhkan hakim, dapat diajukan pula gugatan profesional di pengadilan agama untuk masalah yang perlu kepastian segera. Misalnya, yang pertama memberikan izin kepada istri untuk tinggal terpisah dengan suami. Yang kedua, izin dapat diberikan untuk mencegah bahaya yang mungkin timbul jika suami istri yang bertikai tinggal serumah. Yang ketiga, menentukan biaya hidup atau nafkah bagi istri dan anak-anak yang seharusnya diberikan oleh seorang suami. Perceraian dianggap sah apabila dilakukan oleh orang-orang yang perbuatan tindakannya dapat diminta pertanggungjawaban hukum atau human responsibility. Orang yang perbuatannya dapat diminta pertanggungjawaban hukum ini disebut dengan istilah mukallaf. Suami istri yang akan cerai harus sudah cukup dewasa, sudah terkena beban hukum atau taklif, dan tidak ada unsur paksaan atau ikrah. Said Sabiq mengatur perceraian dengan batasan, yaitu perceraian sebagai tindakan alternatif terakhir, jalan darurat, dan sudah tidak ada celah jalan lagi dalam penyelamatan ikatan tali perkawinan. Bercerai hanya bisa dilakukan apabila dalam keadaan terpaksa atau darurat. Misalnya apabila suami mencurigai istrinya melakukan zina atau perselingkuhan,
Pendapat hukum ini cukup moderat, artinya ada upaya untuk menghindari terjadinya perceraian, karena perceraian hanya bisa diizinkan dalam keadaan darurat semata. Akan tetapi belum ada rumusan definitif dalam menentukan keadaan darurat ini, dan hanya mempertimbangkan kepentingan laki-laki dan kurang mempertimbangkan kepentingan kemaslahatan. Yang kedua, faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan. Pada dasarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Tingkat kebutuhan ekonomi di zaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan. Dengan melihat kembali keadaan penduduk, kenyataan yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia umumnya berpenghasilan rendah, bahkan penghasilan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan hidup. Sehingga dengan tidak tercukupnya kebutuhan hidup merupakan penyebab utama terjadinya pertentangan dan ketidakbahagiaan dalam keluarga. Demikian juga dengan cara penggunaan dan pengelolaan uang dan susunan anggaran belanja merupakan tugas yang penting dalam keluarga. Dengan penghasilan yang ada, keluarga bertahan hidup dan berusaha menghadapi pertengkaran-pertengkaran yang mungkin timbul jika uang tidak cukup sampai akhir bulan. Oleh karena itu, membuat keputusan yang tepat menangani anggaran untuk kebutuhan sehari-hari dan pengeluaran lainnya. Yang kedua, faktor usia. Faktor usia yang terjadi dalam perceraian dalam suatu ikatan perkawinan dilakukan pada usia muda, karena mereka di dalam dirinya sedang mengalami perubahan-perubahan secara psikologis. Hal ini akan membuat kerisauan dan kegoncangan dalam membina rumah tangga yang bahagia. Pasangan muda sebelum memasuki jenjang perkawinan belum terpikir demikian jauh dan rupanya hidup berumah tangga. Terlintas pikiran mereka hanya yang indah-indah saja. Hal ini adalah wajar karena usia masih belia, belum terpikir tentang berbagai hal yang akan dihadapinya kelak. Setelah berkeluarga, banyak anak muda yang mengira bahwa dengan modal cinta segalanya akan beres, padahal kehidupan berumah tangga demikian kompleks, meminta pertanggungjawaban yang tidak dapat diwakilkan pada siapapun. Makin lama usia perkawinan makin bertambah kewajiban, apalagi jika anak telah lahir pula. Oleh karena itu, sering keluarga yang mereka bina kandas di tengah jalan karena ketidakmampuan mereka dalam mengatasi masalah yang timbul dalam mengium bahtera rumah tangga. Kenyataan dijumpai dan dihadapi dengan kenyataan yang mereka hayalkan sebelumnya. Mereka tidak tahan menderita, sedikit cobaan datang menjadi sumber permasalahan suami istri. Yang ketiga, faktor kurang pengetahuan agama. Belakangan ini banyak dilihat suasana rumah tangga yang tegang, tidak menentu, yang disebabkan oleh kecurigaan antara suami maupun istri. Mungkin karena persoalan suami yang sering pulang malam dengan alasan lembur karena pekerjaan banyak, ataupun sang istri yang terlalu sibuk dengan kegiatan arisan sehingga melupakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Sehingga dengan adanya aktivitas di luar rumah yang melebihi batas kewajaran seringkali menimbulkan kecurigaan antara kedua belah pihak. Jika saja kepala keluarga maupun ibu rumah tangga memiliki pengetahuan agama, maka mereka akan memahami waktunya harus pulang. Begitu juga dengan ibu, mereka akan memahami fungsinya masing-masing. Seperti bapak akan pulang ke rumah jika waktunya harus pulang, begitu juga dengan ibu akan selalu memperhatikan keadaan rumah tangganya.
dapat disimpulkan bahwa bila orang yang akhlaknya atau tingkah lakunya tidak baik atau buruk, biasanya orang tersebut kepercayaannya kepada agama sangat tipis atau sama sekali tidak ada. Sebaliknya, bagi orang yang tekun menjaga agama atau berpedoman nilai-nilai yang tergantung dalam ajaran agama tersebut serta mengamalkannya untuk kehidupannya, maka dalam tingkah lakunya akan dapat dipertanggungjawabkan, sebab ia akan berpegang dengan agama tadi. Demikian pula di dalam keluarga, bila tidak mengamalkan ilmu agama dengan segenap ajarannya, maka keluarga itu akan kehilangan arah dan pegangan dalam membina kehidupan keluarga. Agama adalah merupakan sarana petunjuk jalan yang tepat dalam segala kegiatan, dan oleh karena itu bila di dalam diri anggota keluarga ada pimpinan keluarga tanpa bekal agama yang kuat. Contoh kasus atau real kasus yang ada di masyarakat yang saya temukan yaitu istri ingin gugat cerai dengan alasan suami berselingkuh. Si istri beralasan sudah 6 bulan belakang si suami yang tampak semakin aneh dan mencurigakan. Dia sepertinya mempunyai wanita idaman atau wanita simpanan, dan sekarang dia sudah jarang pulang karena alasannya ada tugas luar kota terus. Kemudian suka marah-marah kalau si istri mau mengecek HP si suami tersebut. Dan alhasil mereka sering bertengkar, padahal sebelumnya tidak pernah terjadi seperti itu. Sekarang mereka pisah ranjang, dan si istri merasa tidak kuat dengan sikap si suami, dan mereka dan si istri mengajukan cerai, dan dengan alasan si suami berselingkuh. Solusi yang saya bisa sarankan yaitu saya turut merasa menyampaikan rasa prihatin atas masalah rumah tangga yang si istri tersebut, katakanlah namanya R. Menurut saya, semua cara yang dianggap baik untuk menyelamatkan perkawinan harus dan sangat pantas diupayakan oleh suami istri. Agar perceraian diupayakan oleh suami istri agar perceraian hendaknya menjadi jalan terakhir. Sebelum melakukan perceraian tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian perkawinan. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Harapan semua orang untuk dapat membentuk keluarga bahagia dan kekal, namun tidak bisa dipungkiri kemungkinan perkawinan itu bisa berakhir tetap ada. Menurut pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, ada 3 faktor terusnya perkawinan. Yang pertama yaitu kematian, yang kedua perceraian, yang ketiga atas keputusan pengadilan. Dalam kasus tersebut, masalah perizinan perkawinan karena perceraian sebab itu akan membahas bagian perceraian saja. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendapatkan kedua belah pihak. Dapat dilihat dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Untuk perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Diatur dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
Secara hukum terdapat alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan atau sulit untuk didamaikan. Yang kedua, salah satu pihak meninggalkan yaitu selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya. Yang ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Dalam kasus tersebut memang tidak dijelaskan sejauh apa perselingkuhan yang dilakukan suami, karena bisa saja suami si istri tersebut mempunyai hubungan lain dengan wanita lain, tapi belum tentu mereka telah berzina atau melakukan hubungan suami istri. Karena begitu, jika dapat membuktikan bahwa perselingkuhan mereka sudah sampai tahap zina, maka itu bisa dijadikan alasan perceraian. Dengan kata lain, selingkuh belum tentu berzina. Untuk membuktikan adanya zina harus ada keputusan pidana yang harus ada putusan yang berkekuatan hukum. Tetap berbicara hukum, maka kita bicara soal pembuktian. Tidak bisa hanya didasarkan pada dugaan-dugaan atau asumsi-asumsi yang tidak berdasar, sehingga apapun yang kita dalilkan harus bisa kita buktikan secara hukum atau secara yuridis. Jadi mengingatkan suami si istri tersebut telah melakukan perselingkuh, maka si istri harus mampu membuktikannya, tidak hanya berdasarkan dugaan-dugaan atau asumsi-asumsi. Sekianlah pemaparan materi yang bisa saya sampaikan, dan saya akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan sengaja maupun tidak sengaja, dan terima kasih telah menonton